Nah, selanjutnya, kalau kita memiliki sekumpulan data, maka data itu dapat disajikan secara garis besar itu dengan dua cara. Yang pertama, data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Misalnya, kalau kita lihat di papan tulis ini, ini ada tulisan skor ujian statistika 30 orang siswa. Nah, ini statistik, di mana statistik ini menjelaskan distribusi atau penyebaran nilai-nilai atau skor statistika dalam sebuah ujian. Nah, seperti yang kita lihat, sebuah tabel ini yang merupakan statistik, ini dinyatakan dalam tabel yang namanya itu tabel distribusi frekuensi. Nah, ini sebuah contoh gitu ya. Jadi sebuah contoh tabel distribusi frekuensi, di mana bisa saja skor dan frekuensinya ditulis di dalam suatu kolom, atau bisa juga sebuah data itu skornya di dalam baris pertama, frekuensinya di dalam baris kedua. Jadi tidak harus baku seperti itu. Jadi kalau misalnya ini untuk skor misalnya, nah biasanya frekuensinya dibuat di sini gitu. Ini frekuensi. Jadi ini skor, lalu frekuensinya di sini. Nah ini. Nah misalnya ini sama judulnya. Nah misalnya skor yang 60, frekuensinya 4. Jadi kita tulis dan seterusnya. Jadi sebuah tabel itu tidak harus baku. Tapi yang jelas, haruslah jelas bahwa misalnya kolom pertama itu menyangkut skor atau kategorinya, sementara pada kolom kedua menyangkut banyaknya. Nah ini F ini disingkatan dari frekuensi, maka ini namanya tabel distribusi frekuensi. Sudah tentu tabel yang tadi yang ada gender, laki-laki, perempuan, kelas. Nah itu sebagai contoh suatu distribusi frekuensi untuk variabel nominal dan ordinal. Nominalnya gender, ordinalnya kelas, tingkat kelas satu. Yang lalu sudah kita bahas itu. Nah itu beberapa contoh tabel yang merupakan statistik yang disajikan seperti ini.